Ini adalah negara Kesatuan Republik. Kok bikin negara? habis kan bikin anak mah belum boleh. Gak bisa ada negara lain. NKRI harga mati. Tapi kata PD, NKRI harga naik, Bang. Ibu Pertiwi sedang menangis. Ibu Pertiwi sedang berusaha habis. Dia teh lebih cinta Ibu Pertiwi daripada saya. Kamu jarang pulang. Mau jadi koboi kampus. Ada yang lagi sholat. Amerika Syariah. Coba si Santi disuruh pindah warga negara. Dia mah kan aset bangsa Indonesia, cantik kayak gitu. Emang kamu mau pindah jadi warga negara Indonesia? Lihat kondisi keadaan wajah kamu yang seperti ini. Berat. Coba masa kemarin si Rianto sampai ditolak 4. Malu-maluin. Ayo nih, awewe. Nih, nomor teleponnya. Siapa namanya? Sari, hitam manis. Assalamualaikum, ada Sari. Ada banyak. Butuh berapa kerat? Sini rumah. Halo, perkenalkan saya Bezgan Albariji. Saya mahasiswa program studi sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah sosiologi film, di mana saya diminta untuk menganalisis sebuah film menggunakan pendekatan sosiologis. Judul penelitian saya adalah perlawanan sehari-hari mahasiswa terhadap sistem pemerintahan Orde Baru dalam film Cowboy Kampus tahun 2019, analisis framing Robert Enman. Kenapa saya tertarik untuk menganalisis film ini? Dikarenakan Cowboy Kampus menawarkan sudut pandang yang berbeda soal bagaimana mahasiswa melawan kekuasaan yang represif. Kita sering membayangkan perlawanan mahasiswa itu identik dengan demonstrasi besar, orasi di jalan atau konfrontasi langsung dengan aparat, tapi film ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Dan dari situ saya melihat ada fenomena sosiologis menarik untuk dibedah. Rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana bentuk perlawanan sehari-hari mahasiswa terhadap sistem pemerintahan Orde Baru direpresentasikan dalam film Cowboy Kampus tahun 2019 dengan melalui analisis framing dari Robert Enman. Masuk ke analisis, saya ingin memperkenalkan dulu identitas film yang saya kaji. Cowboy Kampus adalah film Indonesia yang dirilis pada 25 Juli 2019, disutradai oleh Pidi Baik bersama Tubagus Dedi Saifuddin yang menuliskan naskahnya. Film berdurasi 92 menit. Diproduksi oleh PT MNC Pictures bersama 69 Production. Film ini diangkat dari kisah nyata Pidi Baik, diperankan oleh Jason Ranti semasa kuliah di Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995. Ceritanya berlatar di Bandung pada Orde Baru yang dimana tengah bergolak, dimana demonstrasi mahasiswa untuk menurunkan pemerintahan Soeharto sedang gencar-gencarnya. Secara singkat, film ini mengisahkan Pidi dan sahabat-sahabatnya, Nino, Erwin, Dik-Dik, dan Denny yang alih-alih ikut arus demonstrasi seperti tokoh Ardi justru mendirikan negara imajiner. Mereka sendiri bernama Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam, dan dari sinilah cerita bergulir lewat humor, musik, dan persahabatan hingga berakhir di tahun 1998 saat di mana Soeharto lengser. Baik, selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah tadi, saya menggunakan 2 kerangka teori. Pertama, teori perlawanan sehari-hari atau everyday from resistance dari James Scott, dan menjelaskan bahwa perlawanan terhadap kekuasaan tidak selalu berbentuk pemberontakan terbuka. Justru ketika kelompok yang tertindas berada di bawah tekanan struktur yang sangat kuat,
Perlawanan itu muncul dalam bentuk yang kecil, tersembunyi dan simbolik seperti sindiran, humor gosip, atau pembentukan ruang sosial alternatif. Kedua, saya menggunakan model analisis framing dari Robert Eggman sebagai metode analisisnya. Menurut Eggman, sebuah teks dalam hal ini film membingkai realitas lewat 4 elemen. Pertama ada define problem, bagaimana teks mendefinisikan masalah utamanya. Lalu kedua ada diagnose cause, apa yang dibingkai sebagai penyebab masalah tersebut. Lalu ketiga ada make moral judgment, bagaimana teks memberi penilaian moral terhadap suatu tindakan. Dan keempat, treatment recommendation, solusi apa yang ditawarkan teks terhadap masalah itu. Metode sendiri kualitatif deskriptif, dengan cara saya menonton film berulang-ulang, mendandai adegan dan dialog kunci di tiap elemen tersebut, lalu membacanya lewat lensa teori James Scott. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan, dimulai dari elemen pertama. Define Problems, film ini membuka cerita dengan adegan orasi tokoh bernama Adi di hadapan massa yang menuntut perubahan lewat diksi-diksi kerasnya seperti ketamakan, kebohongan, dan metafora Ibu Pertiwi sedang menangis. Film ini secara eksplisit mendefinisikan bahwa masalah utama adalah sempitnya ruang kebebasan berekspresi mahasiswa di bawah sistem yang represif. Tapi menariknya, tidak lama setelah adegan orasi itu, film langsung berpindah ke percakapan santai antara PD dan pacarnya Ardi, yaitu Nopa. Nopa justru cemburu karena Ardi lebih mencintai perjuangannya dibanding hubungan mereka. Disinilah film mulai memperlihatkan bahwa masalahnya bukan cuma soal politik semata, tapi juga soal konsekuensi sosial dan dari memilih jalan perlawanan yang formal. Ada harga yang harus dibayar, baik secara institusional maupun personal. Selain itu, tekanan dari sistem kampus sendiri juga dibingkai sebagai dari masalah. Ada adegan di mana tokoh Ardi diancam diskorsing hanya karena ikut demonstrasi yang menunjukkan bahwa institut kampus menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya, elemen kedua, diagnosis kausus, atau bagaimana film ini membingkai penyebab dari masalah tadi. Lewat orasi Ardi, film secara jelas menunjukkan pejabat-pejabat yang korup dan hidup dalam kemewahan sebagai sumber utama ketidakadilan yang dirasakan mahasiswa dan rakyat. Jadi sistem pemerintahan Orde Baru dibingkai sebagai akar struktural dari seluruh keterbatasan itu. Tapi film ini juga menunjukkan penyebab kedua yang levelnya lebih mikro, yaitu norma kepatuhan yang sudah mengakar di lingkungan kampus itu sendiri. Ada adegan di mana PD mempertanyakan aturan rektor yang melarang acara penyambutan mahasiswa baru, dan dia menyindir teman-temannya yang terlalu patuh pada aturan tanpa pernah mempertanyakan. Di titik inilah teori James Scott sangat relevan. Sindiran semacam itu adalah bentuk perlawanan sehari-hari yang halus tapi tetap efektif, membongkar absurditas ketaatan buta terhadap otoritas. Selanjutnya ada elemen ketiga, make moral judgment. Disinilah bagian menurut saya paling menarik dari film ini. Film menampilkan kontras antara dua pilihan perlawanan frontal ala Ardi yang heroik tapi berujung sanksi, dan perlawanan kreatif ala PD baik yang lahir justru dari celetukan di mana dia sedang bercanda dengan Nopa yang kurang lebih katanya kalau nggak puas sama negara
ya bikin aja negara sendiri. Itu ujar Nova kepada PD Baik. Film ini secara halus memberi penilaian moral bahwa ide yang tampak konyol itu justru menjadi pondasi perlawanan yang jauh lebih subversif dan berkelanjutan dibandingkan perlawanan frontal. Nah, musik juga jadi medium penting. Di sini ada adegan di mana PD dan teman-temannya membicarakan kondisi bangsa lewat obrolan yang santai, juga diselingi humor yang kemudian di situ menginspirasi PD untuk menciptakan sebuah lagu bertema kritik sosial. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kritis mahasiswa bisa lahir dari ruang yang sederhana sekalipun, dari obrolan warung, bukan cuma dari mimbar demonstrasi. Selanjutnya elemen terakhir, elemen keempat, yaitu treatment recommendation, yaitu soal yang ditawarkan film terhadap masalah yang sudah dibangun sejak awal. Solusi pertama adalah pendirian Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam itu sendiri. Menariknya, nama Depanas Dalam ini mempunyai filosofi yang mendalam. Setiap huruf mewakili kelompok kepercayaan yang berbeda, dari ateis, paganisme, Nasrani, Hindu, Buddha, sampai Islam. Ini membingkai bahwa negara imajiner buatan mahasiswa ini justru punya nilai pluralisme yang lebih eksklusif dibandingkan negara sungguhan yang mereka tinggali saat itu. Sesuai teori James Scott, ruang studio seni berukuran 8x10 itu berfungsi sebagai enclave atau kebebasan simbolik. Solusi kedua muncul di klimaks film ini, yaitu Muktamar Depanas Dalam tahun 1998 yang berada di Dagoti, Bandung, bertepatan dengan mundurnya lengsernya Soeharto. Di momen itu PD memilih untuk tidak ikut arus kencaman terhadap Soeharto dan justru mengungkapkan rasa rindu pada tanah airnya. Ia lalu memutuskan untuk membubarkan negara imajiner mereka dan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perlawanan sehari-hari bukan tujuan akhir, melainkan strategi adaptif yang menyesuaikan diri ketika struktur kekuasaan yang menindas sudah berubah. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kalau saya rangkum kesimpulan dari penelitian saya, yaitu bagaimana film Cowboy Kampus membingkai perlawanan mahasiswa terhadap Orde Baru, bukan lewat demonstrasi semata, tapi lewat rangkaian tindakan kreatif, lewat humor, musik, dan pembentukan ruang sosial alternatif yang bekerja secara simbolik dengan merujuk teori James Scott. Resistensi mahasiswa tidak harus dimaknai sebagai tindakan frontal dan heroik. Film ini sangat berhasil membingkai ulang wacana perlawanan mahasiswa Orde Baru. Dari citra tunggal aktivis demonstrasi yang serius menjadi citra yang lebih plural, di mana kebebasan berekspresi juga bisa diperjuangkan lewat kreativitas dan solidaritas pertemanan sehari-hari. Itulah paparan analisis saya terhadap film Cowboy Kampus yang menggunakan model framing dari Robert Altman dan teori perlawanan sehari-hari James Scott. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru soal bagaimana perlawanan mahasiswa bisa dipresentasikan lewat
medium film, tidak melalui jalan yang berontak. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman dan dosen juga suka dengan tugas yang sudah saya buat. Terima kasih.